Artikel dalam jurnal ini bisa diakses secara gratis, sementara artikel lain tetap memerlukan langganan. Nah, biasanya nih, penulis bisa memilih non-open access, yang artinya tidak perlu membayar APC, atau membayar APC untuk artikelnya bisa diakses oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dunia Scopus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengecek jurnal Trindex Scopus yang bebas dari predator, discontinue, cloning, atau mirror. Kita juga sudah membahas mengenai beberapa studi kasus yang menarik. Kalau kamu belum nonton, pastikan cek dulu ya, supaya nggak ketinggalan informasi pentingnya. Nah, hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul di kalangan akademisi dan peneliti. Biasanya ada 3. Yang pertama, lebih baik publikasi di jurnal open access atau non-open access? Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari 2 pilihan tersebut? Dan yang ketiga nih, ini yang paling hot issue. Apa benar jurnal Scopus berbayar itu artinya first rate? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas mengenai perbedaan keduanya, serta fakta tentang mindset publikasi di jurnal Scopus yang sering disalahpahami. So, siapkan catatan, let's go. Sebelum kita menentukan mana yang lebih baik, kita harus pahami dulu apa itu jurnal open access dan jurnal non-open access. Jurnal open access adalah jurnal yang artikelnya bisa diakses secara gratis oleh siapa saja tanpa perlu berlangganan. Ini artinya siapapun, baik akademisi maupun masyarakat umum, bisa membaca, bisa mendownload, dan bisa menyebarluaskan artikel tanpa batasan, seperti publisher MDPI, Frontiers, Nature, dan PLOS ONE. Itu merupakan jurnal open access. Kemudian, untuk jurnal non-open access atau jurnal ini sering disebut sebagai jurnal subscribe. Jurnal-jurnal ini hanya bisa diakses jika kita memiliki layanan atau membayar per artikel. Biasanya, akses ini diberikan oleh institusi atau universitas yang memiliki langganan ke database jurnal tersebut, seperti Elsevier, Springer, Wiley, atau Lancet. Nah, menariknya nih, tahukah kamu bahwa jurnal open access tersebut ada banyak jenisnya? Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Gold Open Access. Nah, sederhananya seperti ini. Bayangkan ada satu peti harta karun penuh dengan pengetahuan yang bisa diakses oleh semua orang. Tapi untuk membuka peti ini, penulis atau institusinya harus membayar artikel processing charge atau yang disingkat dengan APC. Nah, untuk model jurnal-jurnal ini, semua artikel di jurnal tersebut bisa dibaca secara gratis oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti contoh, Sagi Open, PLOS ONE, Science, bahkan sampai Nature Communication. Selanjutnya, ada Grand Open Access. Ibaratnya, sebuah kebun hijau yang tumbuh bebas. Nah, model ini memungkinkan penulis untuk mengunggah versi preprintnya atau postprintnya ke repositori akademik, seperti arsip, seperti ResearchGate, atau repositori institusi. Nah, tapi seringkali untuk jurnal model ini memiliki masa tunggu atau embargo period sebelum artikel ini bisa diakses secara publik. Contohnya seperti apa? Nah, tak lain dan tak bukan adalah publisher dari Elsevier. Kemudian ada Hybrid Open Access. Nah, ini seperti paket campuran. Beberapa artikel dalam jurnal ini bisa diakses secara gratis, sementara artikel lain tetap memerlukan langganan. Nah, biasanya nih, penulis bisa memilih non-open access, yang artinya tidak perlu membayar APC, atau membayar APC untuk artikelnya bisa diakses oleh semua orang. Contohnya American Chemical Society atau IEEE. Kemudian ada Free Open Access. Nah, model untuk jurnal ini nih memungkinkan pengguna dapat membaca dan mendownload artikel secara gratis. Nah, mungkin sekilas ini sama seperti model-model yang sebelumnya, tapi seringkali tanpa hak untuk memodifikasi atau menggunakannya kembali secara komersial. Contohnya seperti apa? Public Library of Science.
Nah, yang terakhir nih, ada tipe jurnal yang disebut library open access. Ini nih lebih dari sekedar gratis. Artikel ini bisa digunakan ulang, dimodifikasi, atau disebarluaskan tanpa batasan karena biasanya dilindungi oleh lisensi seperti Creative Commons. Nah, jurnal-jurnal tipe ini nih biasanya banyak ditemukan pada jurnal internasional dan dapat diketahui melalui website DOAJ atau Directory of Open Access Journals. Oke, sekarang kita bandingkan kelebihan dan kekurangan dari open access dan non-open access. Yang pertama, untuk kelebihan jurnal open access, artikel mudah didapat dan disitasi karena siapa saja bisa mengaksesnya, meningkatkan visibilitas dan dampak riset, mempermudah kolaborasi antar peneliti dari berbagai institusi. Namun, kekurangan jurnal open access adalah biaya APC yang tinggi, ya biasanya sampai ribuan US dollar. Kemudian yang kedua nih yang sangat berisiko, karena berisiko menemukan jurnal predator. Nah, bagaimana dengan kelebihan jurnal non-open access? Yang pertama, kredibilitas lebih terjamin, tidak perlu membayar APC, dan risiko menemukan jurnal predator rendah. Namun, kekurangan dari jurnal non-open access seperti pembaca harus membayar atau berlangganan untuk mengakses suatu artikel. Yang kedua, artikel bisa kurang mendapat sitasi karena akses yang terbatas. Nah, mungkin kekurangan ini kita bisa tutup dengan menggunakan website Sayap. Saya rasa kita semua sudah familiar dengan website tersebut. Namun, jika kita membutuhkan artikel dengan terbitan terbaru, maka biasanya belum tersedia dari situs Sayap. Nah, sekarang saatnya ada satu mitos yang perlu kita luruskan. Banyak yang mengira bahwa jurnal Scopus berbayar itu artinya adalah fast track. Nah, jika kita melihat ke belakang, opsi fast track ini didapat pada jurnal terindeks Sinta. Sebagai contoh, ada dua jurnal terindeks Sinta 2 yang memiliki informasi fast track. Yang pertama, jurnal penelitian Indonesia. Jurnal ini memberikan harga percepatan proses per-review sebesar Rp2.500.000 dengan jaminan bahwa dalam 3 bulan sudah memperoleh hasil proses editorial. Nah, apakah hasilnya diterima atau hasilnya ditolak? Silahkan kalian tebak sendiri. Nah, yang lebih mengherankan lagi, pada jurnal Sistem Informasi Bisnis memberikan garansi dapat menyelesaikan proses per-review hanya dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan. Yap, walaupun tertulis bahwa tidak menggaransikan artikelnya akan diterima untuk dipublikasi, yap, kalian bisa menebak bagaimana kelanjutannya. Dan yang menariknya adalah berdasarkan informasi dari website resmi jurnal tersebut sedang menuju proses ke Terindeks Scopus loh. Namun yang sangat disayangkan adalah prakteknya. Ya, prakteknya seperti ini bisa dipastikan akan cepat masuk ke dalam daftar jurnal predator. Sehingga apa? Bisa dipastikan bahwa dua contoh studi kasus ini berorientasikan kepada pendapatan, bukan mengutamakan kualitas dan integritas penelitian. Nah, artinya apa? Dalam sistem jurnal Scopus tidak ada konsep fast track seperti yang ada pada beberapa jurnal Sinta. Biaya yang dibayarkan ke jurnal open access itu adalah artikel processing charge, bukan untuk mempercepat proses review, apalagi untuk memudahkan suatu artikel dapat diterima. Saya belum pernah menemukan jurnal terindeks Scopus dengan kualitas yang baik mempraktekkan cara yang tidak berintegritas seperti ini. Nah, sederhananya apa? Proses per-review pada jurnal Scopus tetap berjalan normal dan tidak ada jaminan artikel langsung diterima hanya dengan membayar APC. Apalagi APC-nya dibayar sebelum proses review. Tidak pernah ada jurnal Scopus yang seperti itu. Jadi, mana yang lebih baik untuk publikasi antara jurnal open access atau jurnal non-open access? Jawabannya tergantung kebutuhanmu. Jika kamu ingin artikelmu lebih mudah diakses dan mendapatkan lebih banyak sitasi, maka pilihannya adalah open access. Namun, jika kamu tidak ingin membayar APC dan lebih fokus ke jurnal dengan kredibilitas tinggi, maka pilihannya adalah non-open access. Oke, jadi jika ada pertanyaan seputar open access atau
permintaan video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like jika kamu suka video ini dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton Dunia Scopus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.